Menduan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Jumat 7 Mei 2021 bersama saya Romo Barzono. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat penuh berkat. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Kita siapkan hati batin kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudari-saudara, tidak ada di antara kita yang ingin dibenci atau membenci orang lain. Tidak ada. Yang ada adalah kita rindu untuk hidup bersama, saling mencintai, saling mengasihi. Tetapi, mengapa ada orang yang hidup saling membenci, bermusuhan, mendendam, jotakan? Karena orang tidak mau tinggal dalam kasih sejati, kasih Yesus kepada kita. Atau kita mengasihi sesama tetapi hanya menurut kriteria kita saja, menurut kriteria manusiawi. Yesus meminta kita, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Ya, kita hanya dapat hidup dalam kasih sejati jika kita mengasihi sesama menurut kriteria Tuhan. Apa itu? Minimal ada dua, yakni pertama, dalam mengasihi orang lain, kita perlu mengasihi sampai taraf memberikan nyawa. Nyawa diartikan sebagai yang menyebabkan yang lain itu hidup. Pemberi hidup kepada yang lain. Artinya, kita perlu mengembangkan kasih pada yang lain yang menyebabkan yang lain itu mengalami hidup, mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan akhirnya berbuah, beranak pinak dalam kasih. Pada gilirannya, yang lain itu juga mengasihi yang lain lagi. Itulah kasih sejati yang membebaskan. Kasih sejati tidak posesif dan tidak agitatif. Kedua, menempatkan yang lain sebagai sesama, sederajat, bukan sebagai hamba, bukan lebih rendah atau di bawah kita. Kasih sejati hanya bisa tumbuh dan berkembang dalam kesederajatan. Maka, mari kita kembangkan kasih satu sama lain sampai taraf memberikan nyawa dan menempatkan yang lain secara sederajat. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami meningkatkan relasi kasih sejati yang sederajat dan membebaskan satu dengan yang lain. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu
dan bersama Roh-Mu. Semoga kita diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.